Halo guys, balik lagi. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang gak kalah asiknya. Jadi kita akan ngebahas apa kali ini? Yaps, ini dia dari Ferdi Go Fishing. Ferdi pergi mancing ya. Please review Batavia Dana Saham. Aku tunggu janda Muhyung. Waduh, mau nge-review Batavia Dana Saham atau mau nunggu janda gua loh? Tahu janda gua sih nggak mungkin ya, kan gua cowok. Nggak mungkin janda, ya kan? Nah, jadi di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas reksadana saham Batavia Dana Saham. Emang ada apa dengan Batavia Dana Saham? Oke, jadi kita langsung saja buka aplikasi bibitnya, munculin di samping sini. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, ini aplikasi bibit yang kita gunakan untuk investasi reksadana maupun saham ataupun obligasi SBN dan sebagainya, karena udah lengkap banget ya. Jadi tinggal download aja di aplikasi di Play Store maupun App Store ya, dan jangan lupa masukin kode referralnya yang ada di atas nih biar dapat cashback 25.000. Gue juga dapat. Nah, langsung kita masuk saja ya ke Batavia Dana Saham, reksadana saham ya. Reksadana saham. Oh, update portofolio. Ya, hampir kelupaan. Oke, gue update dulu portofolio gue bentar ya. Di sini posisi pasar uang. Ya, ini kode referral ya. Terima kasih yang sudah menggunakan kode referral, jadi masuk nih udah masuk kan ya. Kemudian kalau untuk obligasi ya stabil-stabil aja ya di 4%-an. Kemudian kalau untuk di FR ya tetap aja lah disimpan saja kan ya. Kemudian kita lanjut ke saham. Saham ini BNP Paribas sudah plus 0,000% ya, jadi plus 750 perak ya. Kemarin-kemarin kan masih minus ya, sekarang sudah plus aman. Bagaimana dengan ya Sukor Invest Citra Dana Berimbang sudah plus 8,55%. Menyenangkan ya kalau lihat yang plus-plus ya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Oh, saham ya. Gue juga ada saham dikit nih, masih minus nih, minus dikit. Di BBTN plus 0,67%, di ERA minus 0,52% ya. Nah, kayak gini. Ini kalau saham saya trading aja, nggak invest, oke? Lanjut ke mana tadi? Ke Ferdi Go Fishing? Oh, bukan. Ke reksadana saham Batavia Dana. Oh, ini dia muncul ke yang nomor 2. Oke, kita sama-sama lihat ya. Kalau untuk reksadana Batavia Dana Saham itu kalau lihat NAV-nya itu udah tinggi banget ya. Harganya 63 ribuan ya. Ini pasti udah lama banget ya ini reksadana ya. Kita cek bentar ya. Oh iya benar. Tuh lihat. Ini paling 28 Januari 00, berarti tahun 2000. Udah sekitar 23 tahun dia melantai di bursa. Dan selama dia melantai sampai sekarang itu plus 1365%. Bayangkan ya. Menarik banget ya. Jadi kalau kita udah invest di sini, jadi kurang lebih berapa setahunnya? Coba dibagi. Ya, kurang lebih setahunnya dapat 60-an%, benar nggak? 10 tahun 600%, 20 tahun 1200%. Ya, kurang lebih 60-an% ya untuk setahunnya ya. Ya, kalau kita sabar, kita tetap investasi dan DCA, maka hasil plus 1300-an% bisa jadi milik kita. Seperti yang teman-teman lihat bersama, dari grafik ini dia berkali-kali mengalami kejatuhan yang cukup parah. Sorry, ke scroll. Seperti di sini ya. Ini kapan ini? Dia jatuhnya sangat parah ini. Di November 2008 dia jatuh cukup parah. Kemudian di sini mungkin gonjang-ganjing turun naik. Di sini agak dalam juga ya di sekitar sini ya. Ini ada di sekitar 2013 ya. Dan sini turun lagi ya, ini di 2015 naik lagi dan turun lagi di 2020 ketika corona ya. Jadi dia sudah berkali-kali tahan banting dan tetap mengalami kenaikan ya, naik terus sesuai dengan bahkan mencatatkan harga tertinggi terbaru sehingga NAV-nya bisa mencapai 63.000 sekian. Menurut saya ini positif banget ya, menurut saya ya teman-teman ya. Ingat, semua yang saya review itu adalah opini saya pribadi, jadi tetap analisa terlebih dahulu juga ya teman-teman ya. Pastikan semua keputusan investasi berada di tangan teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Nah, setelah ke NAV, mari kita lihat untuk belakangan ini. Kalau untuk belakangan ini memang kelihatannya kalau untuk year to date-nya dia kurang begitu enak. Namun dapat kita lihat bahwa sekarang pergerakannya lagi naik ya. Bahkan dia mencoba untuk menciptakan harga NAV tertinggi terbaru ya. Ini kan 15 Juni di sekitar 63.800-an ya. Sekarang di 63.500. Harapannya jika memang dia seperti kinerjanya yang sudah tercatat 20 tahunan tahan banting, dia harusnya bakal naik lagi, benar kan?
Untuk AUM-nya sendiri, AUM-nya sekarang ada di posisi 4,5T ya. 4,5T angka yang sangat gede ya. Kalau dilihat secara 5 tahun ya tertinggi di 7,62T. Ini bukan angka yang kecil ya teman-teman ya. Kalau beli pentol bayangin sampai gerobak-gerobaknya aja bisa lu beli semua loh kalau dengan dana segini. Tapi ini untuk kelola dana investasi sih. Lanjut lagi teman-teman. Oke, jadi setelah kita melihat NAV-nya yang sangat meyakinkan, AUM-nya dengan dana kelolaan yang masih sangat besar, kita lanjut lagi bahwa ini merupakan reksadana saham. Minimum pembeliannya 10.000, bank penampungnya BCA. Bagus banget ya BCA. Kenapa? Karena bank yang gue daftarkan di sini BCA. Jadi kalau transfer ya free, oke. Biaya investasi nggak ada, kita lihat ini ya. Oh, ini juga sekarang udah ada rutin per bulan. Kalau 10 tahun rutin 1 juta itu jadi kurang lebih 138 juta, tapi ini hanya estimasi berdasarkan CAGR kalau nggak salah saya hitung ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ya, asetnya saham 94,63%, 95% lah ya, pasar uang 5%, dan top holdingsnya bisa dilihat teman-teman. Astra, BBCA, BMRI, BBRI, ISAT, Kalbe Farma, Emior, Telkom, Tebik ya. Ini semua saham-sahamnya. Jadi kalau ketika teman-teman lihat, oh saham-saham ini lagi naik, oh dia pasti juga akan naik. Ada di video-video saya sebelumnya untuk nge-review mengenai top holdings ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi, ini daftar switchingnya ada 2 reksadana yang bisa di switching kalau kita beli Batavia Dana Saham. Satunya itu obligasi ya. Jadi kalau udah cuan gede boleh dong kita simpan dulu di obligasi sambil tunggu turun. Menarik. Nah, kemudian kita lanjut fun fact sheet-nya ya teman-teman ya, karena di sini saya menemukan sesuatu yang menarik teman-teman ya. Ini bukti saya udah download, saya buka sekali lagi ya teman-teman. Oke, ini dia, buka pakai Adobe ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, secara sekilas kita lihat fun fact sheet-nya biasa-biasa aja. Untuk kita lihat kinerjanya ya, Batavia Dana Saham ini belakangan memang kita lihat year to date-nya dia plus lebih tinggi ketimbang IHSG ya, tolak ukurnya IHSG plus 2,19%, sedangkan tolak ukurnya minus 3,17%. Untuk 30 hari masih lebih baik, 3 bulan masih lebih baik, 6 bulan masih lebih baik, 1 tahun masih lebih baik, 3 tahun sudah agak kurang baik, 5 tahunnya agak kurang juga karena IHSG naiknya 11%, sedangkan 5 tahun di reksadana Batavia Dana Saham ini hanya 3%-an. Namun sejak peluncuran gila banget, 6 ribuan persen ya, 900-an persen. Ini sejak peluncuran ya. Kalau tadi kita bahasnya kan sejak ada di aplikasi Bibit ya tadi ya. Gila banget ya teman-teman ya. Tinggi banget ya. 6 ribuan persen loh. Coba kalian tulis di komentar. Kalau simpan 100.000 plus 6 ribuan persen itu jadi berapa? Oke. Lanjut lagi ya, ini untuk kinerjanya. Nah, di sini yang menurut saya menarik adalah saya jarang sekali menemukan kalau ada penghargaan loh, teman-teman. Saya jarang menemukan ada fun fact yang mencantumkan penghargaan juga. Jadi di Batavia Dana Saham itu dia dapat Investor Award di 2011 sebagai reksadana saham terbaik kinerja 5 tahun. 2011 juga dia menjadi reksadana saham terbaik kategori kinerja 7 tahun. 2012 sama, dia juga kinerja terbaik 5 tahun dan 7 tahun, dan 2016 dia terbaik dengan kinerja 10 tahun. Rasanya wajar dan cocok dia mendapat penghargaan ini karena kita lihat sendiri kinerjanya kalau untuk jangka panjang itu sungguh sangat mengerikan kenaikannya. Ya guys, jadi saya lihat untuk Batavia Dana Saham ini memang sungguh sangat menarik. Kenapa menarik? Pertama, kita bisa melihat dari kinerjanya yang dari awal sampai sekarang yang sudah mencatatkan pertumbuhan sungguh sangat tinggi. Jarang-jarang ada reksadana yang mampu bertahan selama ini dengan memberikan return yang sangat memuaskan, ya toh? Nah, kemudian juga kita lihat dia dapat beberapa kali award dan total kelolaan dananya masih sungguh sangat baik. Mungkin Kak Ferdi Go Fishing ya sekarang sedang agak bimbang, agak bingung karena grafik yang belakangan ini kita lihat dia cenderung naik turun ya, tapi belakangan memang dia ada potensi ingin mencoba membuat harga NAV terbaru lagi. Nah, apakah akan melanjutkan DCA dan mengharapkan kinerjanya akan sebaik awalnya sampai sekarang ya, dan mencatatkan NAV baru lagi, ataupun masih menimbang-nimbang untuk mencari reksadana lainnya. Semua keputusan berada di
Kak Ferdi Go Fishing ya. Mungkin sambil mancing bisa sambil mikir, oh ya deh gue terusin aja di DCA-nya, siapa tahu dia naik lebih tinggi lagi, udah 60-an ribu, siapa tahu NAV-nya ke depan bisa jadi 100 ribuan. You know, siapa yang tahu, karena dia sudah memperlihatkan kinerja masa lampaunya sampai sekarang. Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini, kita nge-review sambil fishing karena yang nanya Ferdi Go Fishing ya, Ferdi pergi mancing ya. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun request, silahkan tulis di komentar seperti Ferdi pergi mancing ya. Ataupun teman-teman mau mancing, aduh kok ataupun ya teman-teman ingin nonton video episode lainnya, teman-teman boleh nonton di sini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video barunya di sini. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.